Enggak, lain kali kalau ada musik jogetnya jangan terlalu kenceng, ntar meja saya jatuh nih retak gimana coba? Oh gede banget kali saya Pak, joget aja nggak boleh bikin meja Bukan retak. apa-apa, ini kan meja, aduh ini baru banget nih, coba ini, Obe mana Obe sih? Ini air putih, nggak ada kopi apa? Nggak usah, jangan deket, jaga jarak. Nggak, ini Obe-nya mana Obe? Pokoknya ini pulpen segala macam nggak ada. Bapak kemarin baru mencat OB. Hah? Bapak kemarin baru mencat OB. Masukin lagi biar saya pecat lagi. Gimana ceritanya Ini masuk-masuk? pokoknya Obe masuk Ini sombong kopi. banget sih. Nah, Baru ini Obe dikit. Aduh, ini kenapa Obe-nya pakai begini kemarin pakai rok? Namanya juga OB. OB office boy, masa iya. pakai rok? Oke, itu ya. Oke. Enggak, Bapak kenapa sih sombong banget? Iya kan? Baru jadi host 2 hari aja sombong banget. Baru punya meja kerja aja sombong banget. Oh iya dong, kita punya meja kan harus bangga, punya kursi. Orang rebutan dapetin kursi, dapetin meja juga rebutan. Bapak udah dapet kursi, waktu itu Bapak kabur dari kursi. Jadi kalau misalnya Gitu. duduk di meja itu artinya bos. Bos dong. Jadi kalau bos boleh songong. Boleh sombong. dong, boleh dong. Pak, Bapak Udah punya tahu meja. nggak? Kenapa? Bapak baru jadi host 2 hari. Jaga jarak sama meja saya. Bapak tahu nggak? Bapak sombong banget jadi Nggak usah jauh-jauh. pantesan aja disuruh pergi dari meja. Bapak jangan Ya. sombong. Ada Pak Menteri yang nggak perlu pakai meja, nggak merasa dirinya bos, tapi kerjanya bagus, nggak pakai merintah-merintah. Kalau ada menteri seperti itu hebat. Nggak mungkin ada. Beneran ada, Bapak nggak percaya? Saya panggil ya Pak ya. Coba, Ini cewek. ada Bapak Erick Thohir. Ayo. Pak silakan masuk Pak. Selamat datang Niki, Pak. gimana? Sehat-sehat? Silahkan. Sehat, Pak. Ayo. Assalamualaikum, Pak. Salam. Ngapain? Hah? Emang Pak, apa? ini sombong banget Pak. Baru punya meja aja merintah-merintah Pak. Obi Enggak, Pak. dipanggil-panggil, dipecatin Pak. Enggak, Pak. Sombong banget Pak. Itu mah disuruh, Pak, acting tuh, Pak. Coba, Pak, silakan duduk, Pak. Ya, Apa kabar, Pak? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Pak, ini bener nih. Saya baru tahu soal dari Gracia. Emang bener Bapak nggak punya meja, Pak, di kantor? Ya mejanya bukan meja seperti ini. Meja biasa, meja panjang. Meja panjang. Oh. Karena ya nggak tahu kebiasaan. Mhm. Karena kalau meja ini kan pemikirannya tuh gimana ya? Seperti seseorang mesti menghadap kita. Berarti secara pembicaraan udah Beda. ada atas dan bawah. Tapi kalau di meja besar seperti meja rapat atau meja panjang seperti itu, kita lebih sangat terbuka karena kita semua sejajar. Oke, berarti tujuannya supaya atasan dan bawahan tidak kaku, tidak kagok, seolah tidak ada jarak untuk bisa lebih kreatif lagi. Ya. Ya, luar biasa. Betul, Dan itu Pak, nggak ada meja seperti ini dalam arti meja bos dan segala macam itu di semua pekerjaan Bapak berarti. Ya karena filosofinya tadi, saya percaya kita bisa sukses itu karena kerjasama. Tetapi tentu sebagai pimpinan ya kita mesti punya leadership dan arahan yang jelas. Dan filosofi meja itu penting karena saya rasa sampai sekarang itu yang sangat terasa. Betul. Ya, karena kita sama mejanya, tidak ada kursi khusus, tidak ada kursi apa ya, lebih suasananya lebih enak lah. Betul. Gitu. Bicara soal pemimpin, Bapak segalak apa Pak sebagai pemimpin? Saya galak kalau hasilnya tidak kelihatan. Cuman kalau kesehari-harian saya rasa saya jarang marah. Jarang Ya marah. sangat akomodatif. Cuman kalau ada kerjaan yang nggak selesai, biasanya saya ya Marahnya Bapak kayak apa sih, Pak? Penasaran saya nggak. Marah. Nah, kalau saya kan gitu marah kalau lagi emosi banget. Gitu ya kayak begini. ya Pak. saya rasa ada. Marahnya saya ada tahapan. Biasanya tentu ketika kita kasih kesempatan sekali tidak bisa, 2 kali tidak bisa, ya kita sebagai pimpinan ya mungkin marahnya salah satunya ya harus mengganti orang tersebut, ya kan? Tegas berarti Pak ya, bukan galak ya, tegas. Bukan. Kebayangnya itu adalah pada saat bersih-bersih nih Pak. Itu kan ada, saya baca di media Pak Erick sedang bersih-bersih. Saya sempat karena bacanya selewat tuh bersih-bersih gimana nih Pak? Ya ngepel, nyapu. Ya bersih-bersih begini, bahwa tentu transformasi BUMN kalau mau sukses itu kan mesti ada dasarnya. Siap. Dasarnya yaitu transparansi. Hmm, Semua itu kalau terbuka, transparan pasti lebih enak. betul. Lalu akuntabilitas, semua ada hitungannya. Hmm,
Yang terakhir profesionalisme. Profesionalisme. Nah kalau ini kita dasari dengan 3 hal ini, ya bersih-bersih yang kita lakukan ada fondasinya. Ada fondasinya. Bukan karena bersih-bersih suka dan tidak suka. Betul. Saya rasa tidak bisa lah kita pemimpin melihat oh ini dekat sama kita, ini yang diberi kesempatan. Nah karena itu kita juga punya KPI yang jelas. Yaitu kita apa sih? Kita tegaskan kepada tim yang ada di BUMN, mana fokus bisnisnya. Nah di fokus bisnis itu kita bisa punya tolak ukur. Dan hasilnya ada, yaitu apa? Ya dividen. Dividen buat siapa? Buat negara, di mana hasil dividennya bisa dipakai buat kepentingan masyarakat itu sendiri gitu. Kemarin terakhir saya dengar yang Garuda juga dibersihin. Terus apalagi Pak yang sekarang lagi dibersih-bersihin Ya, Pak? saya rasa gini, konotasi bersih-bersih itu kan memang bagian dari tadi komitmen transformasi yang berlandaskan 3 hal tadi. Ya. Nah sekarang kita juga sedang mulai melihat mengenai subsidi. Ya subsidi yang selama ini, mohon maaf, ini kita nggak suuzon atau menuduh siapa-siapa. Subsidi ini kan ke depan harus tepat sasaran. Langsung aja ke rakyatnya. Kenapa harus melalui BUMN? Kan bisa langsung. Betul. Nah dengan itu juga dengan data yang baik, subsidi itu bisa langsung terlaksanakan. Betul. Nah sekarang ini kadang-kadang banyak data-data yang mungkin tidak sinkron. Sehingga gray area atau daerah abu-abu itu yang mengakibatkan bisa salah sasaran. Nah bagaimana sekarang kita harus berpikir positif, salah sasarannya ini harus kita perkecil. Supaya program pemerintah langsung dirasakan kepada rakyatnya. Betul. Nah BUMN tentu kita harus membantu ya dengan infrastrukturnya. Makanya program yang fondasi yang kita pentingkan di BUMN tentu bukan hanya sistem dengan apa, yang paling penting kan hati. Betul. Makanya kita selalu bilang akhlak. Yang utama akhlak itu penting gitu. Ini kan berdasarkan survei dari Indobarometer, katanya aksi bersih-bersih Bapak inilah yang akhirnya Bapak dapat penghargaan, betul ya Pak? Sebagai menteri terbaik katanya dari Indobarometer. Oh itu gimana perasaan Bapak? Ya saya rasa penghargaan itu ya harus kita apresiasi. Tetapi kita mesti ingat kan waktu kita dapat penghargaan itu bukan karena kita. Karena tim kita. Betul. Pujian itu justru racun, kritik itu obat. Tuh, madu lah ya. Ya, dan tadi kalau kita mohon maaf di posisi yang baik, ya selalu dipuji-puji, biasanya ego kita makin tinggi. Makin tinggi. Akhirnya malah kita tidak mendengarkan orang lain, tidak bisa bekerja sama. Ya, nah ini yang saya rasa penting bagaimana seorang pemimpin sendiri harus punya kekuatan leader sebagai teamwork. Tapi aku penasaran nih, sebagai seorang menteri yang sibuk, yang suka mobile kesana sini, apa sih yang kira-kira selalu Pak Erick Thohir bawa di sakunya? Jangan kemana-mana, tetap di Talk Show with BHM.